Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat anak-anakku semua. Kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPS yang akan dipandu oleh saya, Bu Maisara. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi ekonomi kreatif. Siap anak-anakku untuk belajar? Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif dengan baik. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik mampu menguraikan ciri-ciri ekonomi kreatif dengan baik dan juga mampu menyelidiki subsektor ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di daerah dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menemukan hambatan-hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan juga mampu menemukan upaya meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menilai dampak pengembangan ekonomi kreatif dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu membuat laporan proyek dengan baik. Di masa sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan jasa aplikasi online untuk kegiatan perdagangan. Nah, menurut kalian, apakah tindakan tersebut tergolong orang yang kreatif? Yuk, berikan alasan kalian. Nah, sekarang silakan amati gambar berikut ini. Jangan lupa berikan pendapat atau komentar kalian. Nah, dari hasil kegiatan produksi tersebut menunjukkan ada kegiatan ekonomi kreatif. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi. Baik, selanjutnya mari kita amati gambar subsektor ekonomi kreatif berikut ini. Subsektor yang pertama yaitu periklanan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Berikutnya yaitu arsitektur, yakni kegiatan yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, biaya konstruksi, dan konservasi bangunan sejarah. Subsektor berikutnya yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Selanjutnya, subsektor ekonomi desain. Industri yang berkaitan dengan desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Subsektor berikutnya yaitu video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi, video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Selanjutnya adalah permainan interaktif atau game. Permainan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Selanjutnya, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan.
Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita. Berikutnya, layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan peranti lunak, dan lain-lain. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Kegiatan yang terakhir yaitu riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi. Berdasarkan tayangan gambar di atas, kira-kira apa ya ciri-ciri dari ekonomi kreatif? Adapun ciri-ciri dari ekonomi kreatif, yang pertama, berbasis pada ide dan gagasan. Yang kedua, pengembangan bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang ketiga, hasil kreasi intelektual. Yang keempat, membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Yang kelima, konsep yang dibangun bersifat relatif dan mudah tergantikan. Nah, anak-anakku, yuk mari kita selidiki bersama. Menurut kalian, kira-kira subsektor ekonomi kreatif apa yang cocok dikembangkan di daerah kalian sesuai dengan potensi yang ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, silahkan kalian secara berkelompok melakukan penelitian sederhana terkait kegiatan ekonomi kreatif apa saja yang ada di daerah kalian dan deskripsikan menjadi sebuah laporan proyek dengan pokok-pokok uraian materi sebagai berikut. Yang pertama, contoh subsektor ekonomi kreatif di daerah yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi wilayah. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif. Ketiga, bagaimana upaya meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Yang keempat, apa saja dampak pengembangan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan bangsa. Nah, anak-anakku, silakan nanti kalian presentasikan hasil penelitian berikut melalui pertemuan tatap muka virtual selanjutnya. Sebagai refleksi dari kegiatan belajar hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja manfaat belajar hari ini? Yang kedua, hal-hal apa saja yang sudah kalian pahami? Yang ketiga, apa saja hal-hal yang belum kalian pahami? Nah, silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Ibu akan mempersembahkan sebuah lagu. Semoga dengan lagu ini bisa menginspirasi kalian menjadi seorang wirausahawan yang kreatif. Jangan pantang menyerah, menjadi wirausahawan. Nah, anak-anakku, sekarang kita sudah berada di akhir kegiatan belajar hari ini. Dan kita berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Pesan Ibu, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dan salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.